Jawabnya dengan kata-kata yang tidak baik si Oma ini. Ya kan namanya orang lagi pahit, hidupnya menderita, susah, miskin. Akhirnya si ayah saya memberontak. Dalam pemberontakannya itu, ya, ya namanya sumpah serapah apa segala macam. Ya namanya anak Badung, Badungnya Badung banget ya. Anda kalau tahu Yapto, itu anak ayah saya itu dulu temennya Yapto itu loh. Anda tanya aja sama Yapto, kenal nggak tuh sama Koko gitu ya. Namanya Koko di Bandung. Soalnya Yapto dah itu grupnya ayah saya Dedi Dores, terus Bing Selamat itu ya, Bing Selamat segala macam itu, Kus Plus itu semua itu teman-temannya itu semua. Hari ini kita koinonia online, tidak gubrak-gubrak, tidak berdebat. Anda boleh bertanya, nanti kita akan menjawab ya, tetapi kita bukan berdebat. Artinya Anda menggali untuk sesuatu yang mungkin Anda punya pertimbangan yang lain, tapi Anda butuh pertimbangan dari saya ya tentang Alkitab tentunya ya. Jangan tanya saya matinya kapan. Maksudnya Anda bertanya Pak Paul, saya matinya kapan ya? Jangan nanya. Saya bukan dukun ya. Jangan nanya juga jodohnya saya siapa ya. Jangan nanya juga. Karena ini bukan konsultasi orang-orang gypsy yang pakai bola ramal ya. Tetapi kita tanya jawab tentang Alkitab supaya imanmu makin bertambah, supaya imanmu jangan beretorika ya. Haleluya. Anda yang mau kesaksian boleh chat bilang nanti co-host akan kasih tahu saya ya. Ini ada yang mau kesaksian. Oke, gitu ya. Hari ini kalau yang mau kesaksian juga jangan lebih dari 15 menit. Ya, sebab saya khotbahnya cuma setengah jam. Kalau Anda nanti kesaksiannya 1 jam, nanti Anda yang khotbah berarti kan. Ya, kalau kesaksian itu pendek, singkat, 15 menit paling lama. Kalau bisa 10 menit selesai. Cerita ya. Yang makanya dicatat dulu supaya jangan ngalar-ngalar kemana-mana, muter-muter ya. Dan jangan curhat di sini ya. Kalau curhat saya bingung nanti ya. Apalagi udah gitu nggak nampak mukanya lagi waktu curhat. Nah, jangan ya. Mungkin jangan curhat ya. Ini bukan tempat curhat ya. Kalau mau curhat personal ya. Kalau yang wanita nanti saya arahkan ke Ibu Ana. Kalau yang pria sama saya. Begitu ya aturannya ya. Jadi bukan masalah sombong amat bukan ya. Kita memang aturannya begitu. Oke. Luar biasa ya. Tema kita hari ini rombongan Nabi ke-26 ditemukan tenggelam dalam sungai. Wah, ngeri, Saudara. Rombongan nabinya tenggelam dalam sungai. Ya, ini adalah melanjutkan Jehovah Shammah ya, sungai kehidupan. Bukan sungai Ciliwung ya, tapi sungai kehidupan. Kita tenggelam di dalam sungai kehidupan. Nanti hidupmu akan apa namanya, penuh dengan kasih karunia ya, supaya hidupmu itu beruntung. Seumur hidup saya itu lebih banyak beruntung ya daripada saya berdarah-darahnya ya. Lebih banyak saya beruntung ya. Hidup itu kalau beruntung enak. Kerja sedikit untungnya banyak, bukan karena Anda jahat, tapi karena Anda beruntung ya. Anda harus bandingkan. Ada yang orang kerja sampai nabrak sana nabrak sini, waduh sampai keringetan sampai berdarah-darah, sial terus. Nah itu Anda mesti introspeksi tuh, ada yang salah ya. Kalau Anda bertahun-tahun sial berturut-turut, Anda introspeksi, ada yang salah dalam hidupmu. Biasanya satu, karaktermu nggak baik. Itu paling utama biasanya ya. Coba deh, mungkin Anda terlalu sombong, menganggap orang lain lebih rendah dari dirimu. Merasa Anda sudah suci, Anda sudah hebat, Anda mulia, ya. Itu tuh selalu begitu polanya. Ya, 90% orang melarat itu ya, kere itu sampai puluhan tahun karena sombong. Karena dia merasa prinsipnya yang paling hebat. Padahal prinsipnya sama sekali bertentangan dengan isi Alkitab. Yaitu prinsipnya itu mengandung kesombongan. Ayah saya dulu ya, prinsipnya apa? Saya tidak akan mau ketemu
ini, oma saya. Jadi dia ada kepahitan dengan omanya ya. Sebenarnya kalau diurut-urut ya, omanya juga nggak salah, si oma saya juga nggak salah, yang salah ayah saya sebetulnya ya. Kok lupa dipin ini, sebentar. Nah, oke ya. Kalau diurut-urut sebenarnya yang salah ayah saya loh. Cuman waktu itu kan saya nggak ngerti, saya pikir ayah saya benar, itu prinsip. Ayah saya bilang begitu, prinsip. Dan ternyata memang keluarga saya rata-rata prinsipnya begitu. Saya baru tahu itu ya. Masih memang keluarga. Itu prinsip yang salah. Ya, nyentrik. Prinsip. Tetapi setelah diurut-urut ya. Ayah saya ini tim kesebelasan ya. Jadi anaknya banyak. Oma ini anaknya banyak, udah begitu. Oma ini suami yang pertama meninggal lalu menikah lagi. Nah, suami yang baru ini, opa tiri saya, punya anak juga. Bayangin anaknya segitu banyak coba. Ya, anaknya oma sudah banyak, tambah anaknya opa, tambahan lagi. Zaman kuno ya, zaman kuno. Dan mereka hidup waktu itu zaman Jepang. Zamannya ruwet-ruwet, zamannya zaman Jepang, terus Indonesia merdeka, terus masuk zaman sampai tahun 48 itu zaman ruwet-ruwet itu ya, sampai tahun 65 itu masih ruwet sekali. Ekonomi nggak jelas, hukumnya nggak jelas. Nah, nah, ayah saya bekas anak orang kaya, bekas anak orang kaya. Anak laki-laki satu-satunya di rumah waktu itu, ya waktu itu sebelum adiknya yang bungsu lahir. Waktu itu anak satu-satunya di rumah anak laki-laki. Jadi, wah ya jelas orang-orang Tionghoa itu kalau punya anak perempuan semua terus punya anak laki-laki satu, ya pasti dimanjanya minta ampun. Nah, karena sudah biasa minta dikasih, minta dikasih, suatu ketika minta nggak dikasih karena nggak ada uang. Cuman jawabnya salah, ya kan? Jawabnya nggak jujur. Jawabnya dengan kata-kata yang tidak baik si oma ini. Ya kan namanya orang lagi pahit, hidupnya menderita, susah, miskin. Akhirnya si ayah saya memberontak. Dalam pemberontakannya itu, ya, ya namanya sumpah serapah apa segala macam. Ya namanya anak Badung, Badungnya Badung banget ya. Anda kalau tahu Yapto itu anak ayah saya itu dulu temennya Yapto itu loh. Anda tanya aja sama Yapto kenal nggak tuh sama Koko gitu ya. Namanya Koko di Bandung. Soalnya Yapto dah itu grupnya ayah saya Dedi Dores, terus Bing Slamet itu ya, Bing Slamet segala macam itu Kus Plus itu semua itu teman-temannya itu semua dulu gengnya. Dulu mereka punya grup band namanya Rapsodia ya. Dulu mereka punya grup band namanya Rapsodia, Dedi Dores, Kus bersaudara itu Bing Slamet, terus Yapto, Yoris enggak ya, Yapto dulu ya. Wah, Yapto itu orang ini ya, ayah saya cat ini ya sama Yapto itu salut lah katanya. Tapi ya itu udah gerombolannya orang-orang begitulah, orang-orang jalanan begitu. Sehingga makin pemberontakan itu makin hebat. Pemberontakan itu makin luar biasa. Ya, mungkin ya kalau grupnya mereka mungkin dari keluarga baik, kebetulan ayah saya dari keluarga yang baru hancur, baru bangkrut kan ayah saya kan, keluarga oma itu. Ya jadi kalau keluarganya mereka nggak masalah dengan hidup pergaulan jalan, ayah saya mungkin nggak bisa menerima. Mengapa kita miskin? Mengapa orang-orang itu pakai ini segala macam kita nggak bisa? Kan itu kan pertanyaan yang wajar. Kalau Anda tidak mendidik anak Anda, suatu ketika Anda akan menemukan seperti itu. Anak Anda akan memberontak. Kenapa saya nggak pakai mobil mewah? Kenapa saya nggak pakai? Pokoknya teman pakai apa saya harus pakai. Tanpa mengerti orang tuanya lagi kolaps. Ya, makanya didik anak Anda itu jangan dengan materi. Dari kecil walaupun punya, ya walaupun ada, jangan bergaya hidup mewah. Karena kita nggak tahu kapan itu kan diambil sama Tuhan. Terus hidup prihatin. Nah enak itu hidup prihatin ya. Kalau dari kecil hidup prihatin, ada ya segitu, nggak ada ya segitu. Kalau Anda diberkati, gaya hidupnya itu jangan rubah. Jangan tambah naik, tapi diakoniamu yang tambah besar. Gaya hidupmu jangan berubah. Tapi itu orang-orang rata-rata begitu ya, kami orang-orang Tionghoa rata-ratanya begitu. Ya, gaya hidup. Ya, sorry ya, bukan orang Tionghoa itu, tapi orang Tionghoa yang sudah merantau.
yang sudah merantau dan berbau barat. Ya, oma saya kan Hollandspreken kan, makanya mau gaya hidupnya ya gaya hidup pesta. Nah, itulah mulai di situ kesalahpahaman mereka. Akhirnya berbalas pantun. Oma saya merasa dia sudah didik anaknya, dia single parent waktu itu. Dia didik anaknya dengan luar biasa. Ya, dengan disiplin, dengan apa. Nah, ayah saya nggak tahan dididik dengan disiplin seperti itu. Rontak. Nggak ada orang tua itu mau menyakiti anaknya, mau makan anaknya, itu nggak ada. Tetapi prinsip-prinsip yang salah dari ayah saya, sampai bersumpah ya, kalau nanti si oma meninggal, papa tidak akan datang ke makamnya. Sampai bersumpah demikian ayah saya waktu itu. Ya, tetapi hari itu saya ngerti ya, saya mulai mengerti, itu salah. Memang oma banyak bikin kesalahan. Memang orang tua itu banyak bikin kesalahan. Tetapi kesalahan itu di dalam kenaifannya. Ya, sama seperti ayah saya. Banyak bikin salah, tetapi dia bikin salah dalam kenaifannya. Sekarang saya mengakui banyak sekali ajaran-ajaran ayah saya yang benar. Walaupun ada beberapa yang salah, tapi kesalahan itu dalam kenaifannya karena dia mengertinya saat itu nyampe situ. Ya, jadi itu satu karakter. Ya, apalagi kalau tidak mau berdamai dengan orang tua. Nah, itu masalah besar bagi ayah saya. Tidak mau berdamai dengan ibunya, ya, karena nggak mau berdamai. Nah, itulah masalah besar. Oke, saya lupa pakai. Nah, kalau Anda tidak mau berdamai, itu firman Tuhan sudah mengatakan, itu sudah hukum ya, yang sudah ribuan tahun. Dan itu sudah teruji, nggak mungkin salah. Hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu, ya kan, di bumi, dan diberkati. Nah, itu masalahnya utama itu ya. Jadi satu karakter, kamu gak menghormati orang tua, itu kan karakter. Kedua, memang sombongnya minta ampun. Oh, ini prinsip Pak, saya dipantang untuk minta sama orang-orang Cina, misalnya gitu, pantang kerja sama orang Cina. Itu salah siapa? Salah orang tuamu. Kenapa kamu bisa dididik anti sama Cina? Ya kan, pantang saya Pak, saya pribumi pantang kerja sama orang Cina. Oh ada ya? Ada yang rasis begitu. Ya, salah sendiri. Nah, contoh lain, pantang saya kerja-kerjaan yang kotor-kotor. Pantang saya kerja sama orang dan seterusnya. Prinsip-prinsip yang Alkitab sendiri nggak ngajarkan, tapi kamu bikin sendiri atau mungkin ajaran dari keluargamu. Ya, itu tips di tahun 2020 untuk masuk 2022. Kenapa Anda miskin terus bertahun-tahun? 90% karena karaktermu buruk. Mau yang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, mau Anda agama kepercayaan, mau ateis. Satu, karaktermu buruk. Baik Anda tidak hormat pada orang tua. Oke, kita jadi ini deh ya. Satu, orang tua. Kamu tidak hormat sama orang tua. Dua, karaktermu buruk. Itu 90% karena itu. Ya. 90%. Nggak hormat sama orang tua itu gara-gara karaktermu yang nggak baik itu. Jadi makanya nggak hormat kan. Kalau karaktermu baik kan pasti hormat sama orang tua. Ya kan? 90% karena karakter. Makanya kerjanya kayak apa? Pinternya. Oh, ayah saya itu pinter ya. Jenius dia. Dia kalau ngelihat sesuatu ya. Misalnya dia ngelihat orang ngecat. Kami itu kalau di rumah ngecat mobil, ngecat sepeda itu kita ngecat sendiri. Ya. Ayah saya itu ngeliat apa dikit sebentar, cuma ngelihat sebentar, dia belajar mesin, dia bisa sendiri. Dia kerjain apa? Wah, kalau gambar itu bagus banget ya. Ayah saya itu jago gambar. Jadi kalau seniman ya, dia juga bisa mengukir apa segala macam, dia bikin semua yang bagus-bagus. Masak apa semua. Mama saya sama ayah saya, papa saya pinter, papa saya masak itu enak sekali. Kalau bikin kue-kue, pokoknya orang yang sangat berbakat, talentful. Tapi kenapa ya bisa kere terus? Ya itu tadi, karakter. Karakter, saya nggak berkata ayah saya itu bejat moralnya. Oh enggak ya, ini bukan masalah bejat moral. Ada orang yang moralnya baik, yang luar biasa, tapi karakternya tidak baik.
Moralnya luar biasa, nggak pernah ke Alexis, nggak pernah molimo, ya, nggak pernah madon, minum, ya kan, nggak pernah maling, nggak pernah ngerampok, nggak pernah main perempuan, nggak pernah judi, ya. Tapi karakternya nggak baik, ya. Biasanya karena sombong, angkuh, tersinggungan, tersinggungan, nah, udah kepahitan, kecewa, yang gitu-gitu kere nanti hidupnya. 90% orang-orang yang gitu tuh kere hidupnya. Coba amatin deh. Anda kalau ketemu orang yang miskin bertahun-tahun, Anda tapi jangan menghakimi. Anda deket duduk yang ngomong-ngomong setahun, 2 tahun. Nanti Anda ngerti yang saya ngomong itu benar. Yang saya ngomong ini saya ngamatin benar-benar ya. Karena itu terjadi dalam keluarga kami. Begitu kita rubah karakter, begitu kita rubah, ya apa yang terjadi? Berkat itu berubah. Itu nyata ya. Karakter, makanya Tuhan bilang apa? Kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati nanti karakter kita bisa dirubah. Nah, hari ini kita mau belajar macam-macam ya. Salah satunya itu kerendahan hati. Ya. Bagaimana supaya peruntungan Anda berubah di tahun 2022 ini? Waduh, jadi dukun ya, nabi ke-26. Syaratnya supaya peruntungan Anda berubah di tahun 2022 ini. Ya, di tahun macan air ini, ya, macan air, Anda kudu tenggelam dalam air, dalam sungai, ya, supaya peruntungan Anda berubah di tahun sungai ini, di tahun air, Anda harus tenggelam dalam sungai itu, ya. Sebelum kita mulai, ya, ini saya sambil siapkan mikrofonnya, saya lupa pakai mikrofon ininya, ya. Ini.